agama sudah masuk, seperti juga nikah, ya. Di kantor urusan agama tercatat keluar surat nikah. Itu hukum agama sudah termasuk, sudah bercerai, sudah pisah rumah, ya. Jangan datang lagi, tunggu sampai resmi lagi. Kalau tidak resmi itu kawin gelap namanya. Kita kan negara hukum, negara bener dong. Apalagi sebagai ustadz, sebagai tokoh panutan ya. Udah nggak ada tempat. Bapak udah dari dulu udah nggak ada tempat lagi untuk perbaikan kebagian, udah telat. Karena kita ini makhluk dewasa ya, makhluk yang nggak perlu belajar lagi. Udah telat kalau mau belajar lagi kayak begitu kan gitu. Berarti hati Bang Bobak terlalu Udah sakit ya, beku, Bang? udah sakit itu, udah males. Tidak hanya menaungi kehidupan Ustadz Guntur Bumi dan Puput Melati, prahara rumah tangga juga tengah menerpa komedian Bopak Castello. Pengakuan Putri Mayang Sari, istri Bopak Castello di tengah puncak karirnya seakan menjadi noda bagi perjalanan seorang Indrayana Bidoi. Bagaimana tidak, sejak namanya melejit sebagai komedian, bisa dibilang Bopak termasuk sosok yang supel. Bopak sendiri kabarnya mensinyalir jika ada udang di balik batu atas kemunculan Putri yang dianggap cukup mengejutkan. Lantas, benarkah ini hanya pembelaan Bopak yang terlanjur malu lantaran terusik masa lalunya? Kalau Bapak secara pribadi sih nggak ganggu ya. Cuman lucu aja gitu mengangkat sesuatu yang istilahnya yang nggak pantas kita tonton. Tapi ya itulah efek lah dari pekerjaan Bapak ya. Hubungan kita berumah tangga itu udah selesai. Bapak akan melakukan hal-hal yang lebih positif, lebih ke jalur hukum. Karena Bapak nggak akan menanggapi apa yang diucapin sama mantan ya. Nah, Bapak juga nggak mau menjelekkan atau membuka aib seseorang, karena kan kita diharamkan untuk membuka aib seseorang. Pernikahan Bopak dengan Putri yang terjadi pada tahun 2009 silam dan menghasilkan satu orang anak memang harus berakhir dengan perceraian. Kepergian Putri di saat Bopak tengah merintis karir secara tiba-tiba digadang-gadang sebagai pokok permasalahan yang tak bisa lagi dimaafkan. Lantas, apakah kepergian Putri itu berkaitan dengan kondisi finansial Bopak yang belum semapan sekarang? Atau justru kabar yang mengatakan jika Bopak sudah memiliki dua orang anak yang didengar Putri menjadi alasan mengapa Putri pergi meninggalkan Bopak? Loh, kita waktu nikah sama dia tuh kita udah istilahnya udah memang udah ada pekerjaan di dunia komedi. Jadi Bapak tidak membawa dia untuk susah. Sebetulnya kan gitu. Kita udah nyiapin kendaraan dia buat supaya dia nggak kehujanan. Dan kita punya kalimat, lo jangan sampai dicela sama temen lo, kan kayak gitu. Cuman kan semua itu diabain sama dia lebih mentingin ke temennya daripada suaminya kan pada situ. Ya udah, buat kita selesai kan gitu. Ya, kan aku digosipin katanya, ninggalin ya. Itu sebenarnya aku nggak ninggalin, karena aku dapat, gosip dari temennya dia, katanya sebelumnya sama aku, dia udah punya istri, udah punya anak 2 gitu. Bukannya aku kabur atau gimana ya kan. Katanya istrinya kabur, bukan kabur, takut di situ. Nggak ada, nggak kenal orang, nggak apa. Jadi anak saya mau pulang, tinggal dia ke sini aja, bapak nggak mau. Sakit yang diterima Bopak lantaran ditinggalkan oleh Putri terlanjur membekas di hatinya. Dan di saat Bopak ingin mengubur kenangan pahit itu, tiba-tiba saja Putri muncul meminta pertanggungjawaban darinya. Benarkah jika Putri menyesal telah meninggalkan Bopak? Atau justru dekatnya Bopak dengan sejumlah wanita membuat hati Putri terbakar cemburu dikarenakan hukum negara belum mensyahkan perceraian mereka? Oh, udah nggak ada itu. Kalimat minta balikan tuh nggak ada. Sekarang begini, udah nggak perlu lagi ada kalimat balikan atau itu udah basi lah. Karena Bapak tuh udah, kita ini kan karakter orang aneh. Kalau bilang A udah A, kalau bilang nggak suka ya nggak suka. Jadi masa lalu udah hilang. Yang jelas Bapak nggak bisa balik. Kita menyelesaikan secara baik udah gitu aja. Udah nggak ada tempat. Bapak udah dari dulu udah nggak ada tempat lagi untuk perbaikan kita, udah telat. Karena kita ini makhluk dewasa ya, makhluk yang nggak perlu belajar lagi. Udah telat kalau mau belajar lagi kayak begitu kan. Jadi hati Bang Bobak terlalu Udah sakit ya? beku, udah sakit itu, udah males. Ya aku kecewa banget. Ya gak apa-apa dia benci sama aku, tapi jangan sebenci sama anak aku.
Ya aku nyesel sih, udah ya ninggalin dia juga, nyesel gitu. Ya aku juga minta maaf sama dia kan, minta maaf. Tapi aku nggak ada nomor telepon dia, nggak ada Facebook aku juga diblokir sama dia. Terus aku harus gimana cara hubungin dia gitu, minta maaf gitu. Dari awal kita udah maafin, kedua kita udah nggak ada lagi apa sih? Ya kalau udah nggak ada hati lagi buat apaan? Kan Bopak ini kan jujur orangnya. Kalau lo kita lihat di mata kita salah, kalau kalimat Bopak kan nggak ada kalimat kedua. Kalimat pertama yang selalu dipakai A, gue bilang A. Kalau lo B udah selesai kan gitu. Putri tak menampik jika kemunculannya ini berkaitan dengan tak sanggupnya ia menanggung biaya hidup bersama buah hatinya. Ketidakmampuan Putri secara finansial ini membuat Bopak meminta hak asuh penuh terhadap anaknya. Ya aku harapin dia tuh datang nemuin anaknya gitu. Perhatiin anaknya aja gitu. Aku butuh dia itu aja. Kasihan anak akunya. Kan dia nanti dia kan kalau sekolah kan butuh apa orang tua apa bapaknya nanti kan dia kan ini kan itu biaya juga kan aku nggak sanggup kalau biayain dia sendiri gitu. Tentunya nanti kalau masalah anak, masalah apa, kalau keinginan Bapak kan anak jangan dijadikan satu bentuk komoditi. Jangan disatikan bentuk rekayasa untuk mencari sesuatu. Misal kayak begini. Ngapain ngomong anak setelah 3 tahun begini. Nah, kan dari awal juga kan kita bilang kalau memang tidak ada kemampuan untuk membiayai anak atau memberi apa, kan dia udah tahu bapaknya di Bogor, cari di Bogor. Jadi jangan bikin alasan-alasan yang berlebihan gitu. Yang jelas kalau Bapak secara pribadi tetap mau ngerawat tapi 100% ke Bopak. Nanti di pengadilan haknya buat siapa kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan ya insya Allah bisa ke Bopak ya, atau ke istri, mantan istri yang apa. Kini sepertinya tekad Putri untuk bertemu Bopak akan bermuara di pengadilan agama. Bopak mantap untuk melegalkan perpisahannya dengan Putri yang sudah berjalan selama 3 tahun itu. Bahkan Bopak yang kemarin telah menandatangani surat untuk gugatan cerainya itu meminta pada Putri untuk tidak menghalangi niatnya. Bopak telah mengambil keputusan ya bahwa lebih baik perceraian ini dilakukan secepat mungkin ya kami mendukung apa yang dia putuskan karena dia yang menjalani ya. Bopak kan sudah dewasa ya. Segala keputusannya sudah melalui pertimbangan yang matang. Mantan jangan dihalang-halangin. Kalau memang surat nikahnya ada, nanti ada dari perwakilan dari Bopak nanti akan mengambil untuk kebutuhan pengadilan. Ya pokoknya kalau bisa sih cepatnya selesai kan gitu aja. Ironisnya, di saat karir sejumlah selebriti tengah menanjak dan tengah menggapai sinar kebintangan, nasib rumah tangga justru berhenti di tengah jalan. Benarkah popularitas berdampak pada mahligai pernikahan? Apa kata psikolog Dadang Hawari mengenai carut-marut rumah tangga Guntur Bumi serta komedian Bopak Castello? Perceraian itu seperti juga halnya perkawinan harus diresmikan. Kalau bercerai harus melalui pengadilan agama, ada surat cerainya. Tidak ada menurut agama. Sebab dalam surat perceraian itu hukum agama sudah masuk. Seperti juga nikah, ya. Di kantor urusan agama tercatat keluar surat nikah. Itu hukum agama sudah termasuk. Sudah bercerai, sudah pisah rumah. Ya, jangan datang lagi. Tunggu sampai resmi lagi. Kalau tidak resmi itu kawin gelap namanya. Kita kan negara hukum, negara bener dong. Apalagi sebagai ustadz, sebagai tokoh panutan ya. Kadonya taruh situ aja dulu. Lydia, ngapain? Lagi siap-siapin kue. Buat Buat Wisnu.
Kita kebetulan kalau kuenya baru kemarin ya siapinnya. Tapi kalau kadonya kita udah prepare seminggu yang lalu. Kita udah prepare memang sekitar 2 minggu yang lalu deh. Mau bikin surprise buat